Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita bisa melakukan post-test praktikum farmakologi 2, yaitu dengan judul antiinflamasi. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 4, izinkan kami untuk melakukan post-test praktikum antiinflamasi ini. Yang terhormat kepada Ibu Apoteker Nia Kurniasih MSc, terima kasih banyak telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk melakukan post-test. Baik, langsung saja ke slide yang selanjutnya. Untuk anggota kelompok dari kelompok 4, yang pertama ada Adam Latif, ada Anissa Rahmawati, ada saya sendiri, Anwati Kurniasih, Andi Supriyadi, Reza Husnu, Sapira Kalista, Sulistiani, dan Tiara Karisma. Untuk slide yang pertama akan dibacakan atau dijelaskan oleh Sulistiani. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang tentang inflamasi. Dari banyaknya kasus peradangan yang terjadi memacu para ahli farmasi untuk memformulasikan suatu obat antiinflamasi yang kerjanya dapat meringankan atau mengurangi gejala peradangan pada jaringan yang terluka. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana cara kerja atau efek obat-obat antiinflamasi tersebut pada manusia, maka perlu dilakukan suatu uji praklinik terhadap hewan coba. Uji praklinik dilakukan untuk membuktikan apakah obat antiinflamasi yang digunakan benar-benar efektif dalam mengurangi peradangan yang terjadi. Iren DKK 2015. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam Latif. Tujuan dan prinsip praktikum. Tujuan praktikum untuk mengetahui mekanisme aksi penghambatan obat antiinflamasi. Prinsip praktikum pembengkakan yang terjadi pada telapak kaki hewan antiinflamasi akibat penyuntikan penginduksi inflamasi dapat diturunkan dengan pemberian obat-obatan antiinflamasi. Hidayati dan Nia 2021. Baik, untuk selanjutnya mengenai tinjauan pustaka dan obat dexamethasone akan dijelaskan oleh Handi. Tinjauan pustaka. Inflamasi merupakan suatu respon protektif normal terhadap luka jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang merusak atau zat-zat mikrobiologi. Inflamasi adalah usaha tubuh untuk menginaktivasi atau merusak organisme yang menyerang, menghilangkan zat iritan, dan mengatur derajat perbaikan jaringan. Micek 2001. Tanda-tanda utama inflamasi. Abrams 2005. Yang pertama, eritema, kemerahan, kedua edema, pembengkakan, ketiga kolor, panas, yang keempat dolor, yaitu nyeri, yang kelima function hilangnya fungsi. Dexamethasone, farmakodinamik. Dexamethasone dapat melewati membran sel dan berikatan dengan reseptor glukokortikoid di sitoplasma. Kompleks antara dexamethasone dan reseptor glukokortikoid ini dapat berkaitan dengan DNA, sehingga terjadi modifikasi transkripsi dan sintesis protein. Akibatnya, infiltrasi leukosit terhambat, mediator inflamasi terganggu, dan edema jaringan berkurang. Farmakokinetik, absorpsi.
Absorpsi dexamethasone secara oral mencapai 61-86%, onset tergantung rute pemberian. Peak serum tem oral tercapai dalam 1-2 jam, intramuskular 30-120 menit, dan intravena 5-10 menit. Distribusi. Dexamethasone didistribusi dengan berikatan dengan protein sebanyak 70%. Volume distribusi adalah 2 liter per kilogram. Dexamethasone dapat melewati sawar plasenta. Dexamethasone dimetabolisme di hati oleh enzim CYP3A4 eliminasi. Waktu paruh dexamethasone sekitar 180 menit. Ekresi sebagian besar melalui urin 65%, sebagian kecil melalui feses. Mekanisme kerja. Dexamethasone bekerja dengan cara mencegah pelepasan senyawa dalam tubuh yang menyebabkan peradangan. Untuk alat dan bahan atau metodologi akan dijelaskan oleh Anissa. Selanjutnya, untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum antiinflamasi, yaitu alatnya spuit 1 mili, sonde oral, plastimometer manual atau digital, timbangan hewan, dan stopwatch. Untuk bahannya yaitu larutan karagenan 1% dalam Aquades, suspensi kosong 0,5% sebagai kontrol, suspensi obat dexamethasone, dan untuk hewan yang digunakan yaitu marmut. Selanjutnya untuk prosedur kerjanya, yang pertama marmut dipuasakan tapi tetap diberi minum sejak kurang lebih 18 jam sebelum percobaan. Kemudian marmut ditimbang lalu diberikan tanda pada sendi kaki belakang sebelah kiri, ukur volume kaki dengan mencelupkan kaki sampai batas yang telah diberikan ke alat plastimometer. Lalu dilihat tinggi cairan pada alat atau nilai yang tertera pada layar. Nilai dinyatakan sebagai volume awal. Selanjutnya, marmut diberikan suspensi obat dexamethasone secara oral dengan variasi dosis masing-masing 15 mg per kilogram berat badan dan 20 mg per kilogram berat badan dan suspensi kosong untuk kontrol. Kemudian pada menit ke-30 setelah pemberian obat, disuntikan larutan karagenan 1% dengan volume 0,05 mili ke telapak kaki belakang kiri setiap marmut. 30 menit kemudian, volume kaki yang telah disuntik karagenan diukur dan dicatat yang dilakukan selama 3 jam dengan interval waktu 30 menit sekali. Kemudian, catat hasil pengamatan dalam tabel, lalu hitung persentase radang dan persentase inhibisi radang setiap marmut yang terjadi untuk setiap titik waktu dan buat grafiknya. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil pengamatan dari praktikum antiinflamasi. Nah, untuk tabel hasil pengamatannya dapat dilihat ada 3 kolom keterangan pada mencit. Yang pertama ada kontrol, ada obat dexamethasone dengan dosis 15 mg per kilogram BB, dan yang ketiga ada dosis dexamethasone 20 mg per kilogram BB. Nah, untuk beratnya sendiri bervariasi. Untuk kontrol 409, untuk dexamethasone 389, dan untuk dexamethasone 20 mg ada berat 474. Nah, untuk volume awalnya sendiri, untuk semua rentang waktu dari 30 menit sampai 240 menit sama. Untuk kontrol, volume awal atau diameter kakinya itu ada di 1,15. Yang untuk dexamethasone 15 mg, yaitu volume awalnya 1 cm, dan untuk dexamethasone 20 mg di 1,25. Nah, untuk volume akhirnya atau VT, bisa dilihat di tabel. Kita bisa simpulkan untuk volume akhir dari rentang waktu yang 30 menit sampai 240 menit ini ada perubahan, baik dari kontrol ataupun obat. Untuk kontrol terlihat terdapat perubahan atau penurunan atau pembengkakan yang besar pada kaki marmut, dan penurunan yang
lama pada pembekakannya. Dan berbeda dengan dexamethasone atau obat yang diberikan baik 15 mg dan 20 mg ini mengalami pembengkakan yang tidak dalam jangka waktu lama dan penurunannya itu cepat. Nah, bisa dilihat untuk rumus perhitungan persen R atau persentase radang, dan untuk persentase inhibisi radang ini seperti ini, telah diakumulasikan di dalam tabel dan hasilnya ini seperti yang ada di dalam tabel. Dan bisa dikatakan untuk yang dexamethasone 15 ataupun 20 mg terdapat penurunan pada pembengkakan marmut. Next. Di sini kita bisa lihat untuk grafik presentasi radang dari ketiga zat yang diberikan pada marmut, ada kontrol dexamethasone 15 mg per kilogram BB dan ada juga dexamethasone 20 mg per kilogram BB. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang kontrol itu mengalami penurunan pembengkakannya itu lama dan bengkaknya itu hampir di pertengahan. Dan untuk dexamethasone yang 15 mg per kilogram BB terlihat untuk penurunannya itu terbilang cukup lumayan cepat, dan untuk dexamethasone 20 mg per kilogram BB di sini sangat terlihat ya untuk penurunannya itu cepat. Langsung menurun pembengkakannya. Untuk persentase grafik inhibisi radang, di sini ada kontrol dexamethasone 15 mg dan 20 mg. Untuk inhibisi radang, kontrol tidak menghasilkan karena tidak adanya inhibisi radang. Dan untuk dexamethasone yang 15 sama 20, perbandingannya yang dexamethasone 15 mg itu dihasilkan menurun cepat. Yang dexamethasone 20 itu menurunnya sangat langsung gitu. Next. Hasil yang didapatkan dari persentase radang pada marmut yang memiliki nilai tertinggi adalah marmut yang tidak diberi obat. Sedangkan untuk kelompok uji 2 dan 3 memiliki nilai persentase radang yang menurun. Hal ini dapat dikatakan bahwa obat dexamethasone dengan nilai 15 mg per kilo BB dan 20 mg per kilo BB berhasil untuk mengurangi inflamasi pada hewan uji yaitu marmut. Dalam grafik inhibisi radang, dapat dilihat presentasi yang paling besar yaitu dexamethasone dengan zat uji dexamethasone 20 mg per BB. Berdasarkan data persen inhibisi radang, besarnya kemampuan senyawa dalam menghambat nyeri bergantung pada dosis. Artinya, dosis yang berbeda dapat dikatakan bahwa dia menghasilkan aktivitas inflamasi yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa dexamethasone 20 mg per kilo BB memiliki aktivitas antiinflamasi yang lebih baik. Baik, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Tiara. Ya. Untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan hasil data yang diperoleh pada uji marmot dengan pemberian obat dexamethasone dengan dosis 15 mg BB dan dosis 20 mg BB. Hasil yang didapat sesuai dengan yang diinginkan karena volume kaki mengecil yang menandakan obat telah bereaksi dan memiliki efek yang tepat. Inhibisi radang menunjukkan bahwa obat dexamethasone 20 mg per BB lebih baik dalam mengatasi inflamasi dibandingkan dengan dexamethasone 15 mg per kilogram BB. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah melaksanakan post-test. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh semuanya yang melihat video ini. Baik, akhir kata, mohon maaf
bila banyak kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.